7 orang berlutut di tanah, senjata diarahkan ke kepala mereka. Tangan sang komandan terangkat, satu perintah lagi, dan semuanya akan mati. Namun tepat pada saat itu, tanah berguncang begitu hebat hingga para prajurit tak mampu memegang senjata. Mereka panik, melarikan diri, rantai terlepas, dan ke-7 orang itu selamat. Ini bukan adegan film, ini adalah kisah nyata dari Korea Utara, salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi pengikut Yesus. Banyak orang berpikir Tuhan tidak lagi melakukan mukjizat seperti di Alkitab. Namun peristiwa ini membuktikan sebaliknya. Tuhan masih bekerja, masih menyela situasi mustahil, dan masih mematahkan rantai pada saat paling genting. Korea Utara adalah negara dengan kontrol paling ketat di dunia. Pemerintah mengawasi segalanya, pikiran, ucapan, dan iman. Menjadi seorang Kristen di sana hampir sama dengan hukuman mati. Tertangkap berdoa atau memiliki Alkitab berarti kamp penjara. Tempat orang masuk dan tak pernah kembali. Keluarga hancur, orang-orang menghilang. Inilah realitas gelap yang jarang diketahui dunia. Dan di tengah kegelapan itu, Tuhan tetap menyatakan kuasa-Nya. Anda menjadi orang Kristen secara rahasia. Mungkin hanya dari satu cerita tentang Yesus atau dari satu bacaan yang mengubah hidup. Anda tidak bisa memberitahu siapapun, tidak bisa ke gereja, tidak bisa berdoa dengan suara keras. Setiap hari dijalani dengan iman yang tersembunyi sambil berpura-pura setia pada sistem pemerintah. Namun 7 orang ini tidak lagi bisa menyembunyikannya. Entah mereka dilaporkan atau iman mereka terungkap. Pihak berwenang Korea Utara menemukan mereka. Tidak ada pengadilan, tidak ada penjara. Mereka langsung dibawa ke tempat eksekusi. Di sana, mereka dipaksa berlutut di hadapan para prajurit. Mungkin ketakutan, mungkin berdoa dalam diam, mungkin memikirkan keluarga mereka. Para tentara berdiri, siap dengan senjata, menjalankan perintah tanpa ragu. Komandan melangkah maju, perlahan, penuh intimidasi. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. Dalam hitungan detik, hidup 7 orang Kristen ini akan berakhir. Komandan mengangkat tangannya, tanda untuk menembak. Namun tepat saat itu, sesuatu terjadi. Tanah mulai bergetar. Saya berbicara tentang sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat. Lantai berguncang begitu keras hingga para prajurit terlatih pun kehilangan kendali. Senjata terjatuh, orang-orang kehilangan keseimbangan, dan kekacauan terjadi di mana-mana. Gempa seperti ini menakutkan bagi siapapun. Namun bagi 7 orang Kristen yang sedang berlutut di sana, gempa itu adalah sesuatu yang berbeda, sebuah intervensi ilahi. Di tengah kepanikan, para prajurit tidak lagi memikirkan tugas mereka, hanya keselamatan diri. Mereka berlari dan meninggalkan pos. Tepat pada saat eksekusi akan dilakukan, gempa terjadi. Rantai yang membelenggu ke-7 orang itu putus. Bukan sekadar terlepas, tetapi hancur pada waktu yang sangat tepat. Tanpa ragu, ke-7 orang itu bangkit dan melarikan diri. Saat para prajurit panik ke segala arah, mereka bergerak maju menuju hutan. Begitu masuk ke rimbunnya pepohonan, mereka tersembunyi. Ketika para prajurit mencoba mengejar, semuanya sudah terlambat. Mereka telah lenyap, mencari kebebasan dan berjuang untuk bertahan hidup. Mereka tidak bisa begitu saja pulang ke rumah atau kembali kepada keluarga. Mereka kini adalah buron. Namun satu hal pasti, mereka masih hidup dan baru saja mengalami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika militer manapun. Para prajurit menerima perintah untuk mengeksekusi 7 orang Kristen. Perintah diberikan, senjata siap, lalu pada saat itu segalanya berubah. Alam seolah campur tangan dan menggagalkan eksekusi itu. Bagi para tentara, itu adalah kekacauan yang tak terjelaskan. Bagaimana mungkin peristiwa ini dilaporkan kepada atasan? Namun bagi ke-7 orang Kristen itu,
Ini bukan kebetulan atau keberuntungan. Itu adalah iman yang nyata. Mereka percaya kepada Yesus ketika iman itu berbahaya, ketika harga yang harus dibayar adalah nyawa mereka. Iman mereka diteguhkan. Mereka menyadari bahwa Tuhan bukan konsep jauh, tetapi Tuhan yang hidup, hadir, dan bertindak. Namun satu hal penting perlu dikatakan, mukjizat itu luar biasa, tetapi hidup setelah mukjizat itu tidak otomatis menjadi mudah. Dan justru disitulah iman mereka benar-benar diuji. Mereka adalah orang-orang nyata dengan masalah nyata. Demi bertahan hidup, sebagian harus melarikan diri dan hidup sebagai buronan. Bayangkan menjadi orang Kristen di Korea Utara, tidak bisa mempercayai siapapun, tidak bisa tinggal lama di satu tempat, selalu hidup dalam ketakutan. Jika tertangkap, bukan kematian cepat yang menanti, tetapi penderitaan panjang dalam tahanan. Namun yang mengejutkan, banyak dari mereka tetap beriman. Mereka telah melihat dan mengalami kuasa Tuhan secara nyata, sesuatu yang tidak bisa dipatahkan oleh siksaan atau kehilangan. Kisah-kisah tentang Tuhan yang membebaskan, mematahkan rantai, dan mengguncang bumi memberi mereka kekuatan saat rasa sakit hampir tak tertahankan. Iman seperti ini bukan sekadar keyakinan agama. Ini adalah iman yang tetap hidup, bahkan ketika tubuh dihancurkan. Iman yang menjaga kemanusiaan ketika dunia berusaha merendahkannya. Mungkin Anda berpikir, apa hubungannya dengan saya? Kita semua punya momen gelap saat merasa terjebak, putus asa, dan doa seakan tak dijawab. Kisah ini mengingatkan kita, Tuhan tetap bekerja di saat tergelap umat-Nya, dan Dia juga hadir dalam kegelapan kita hari ini. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Dia tidak terikat pada apa yang tampak mungkin secara manusiawi. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang di luar nalar dan campur tangan bahkan ketika situasi terlihat sepenuhnya tanpa harapan. Mereka sungguh berada di ambang kematian. Yang mereka miliki hanyalah iman. Iman yang tidak didasarkan pada perhitungan, bukti, atau apa yang bisa dilihat. Iman yang berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tetap percaya kepadamu. Inilah iman sejati, bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah dan tetap percaya ketika segala sesuatu berkata sebaliknya. Iman seperti ini tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak melupakan umat-Nya. Di Korea Utara, di tengah situasi yang tampaknya mustahil, Tuhan bertindak. Bukan kebetulan, bukan keberuntungan, Tuhan menggerakkan bumi untuk menyelamatkan mereka yang memilih percaya. Meski ada harga yang harus dibayar, jika Tuhan sanggup melakukan itu, apa artinya bagi hidupmu hari ini? Artinya satu hal, kamu tidak sendirian seperti yang kamu pikirkan. Ini berarti Tuhan melihat apa yang Anda alami. Tuhan berkuasa campur tangan atas setiap situasi, bahkan yang tampaknya mustahil, seperti intervensinya atas eksekusi di Korea Utara. Kisah ini ditujukan bagi siapapun yang telah lama mengikuti Yesus maupun yang baru mulai mencari makna iman, karena menunjukkan bahwa iman itu nyata, kuat, dan Tuhan tetap hadir dalam kehidupan umat-Nya. 7 orang Kristen di Korea Utara bukan hanya selamat, tetapi hidup untuk menceritakan kisah mereka. Dan hari ini, kesaksian itu menjangkau dunia, termasuk Anda. Itu sendiri adalah sebuah keajaiban. Mendapatkan detail tentang mereka tidaklah mudah karena pemerintah menutup informasi. Kisah ini berasal dari para pelarian yang berhasil mencapai dunia luar. Yang diketahui, mereka adalah orang-orang percaya yang mempraktikkan iman secara rahasia selama bertahun-tahun. Beberapa dibesarkan di bawah rezim, yang lain mengenal Yesus di kemudian hari. Namun semuanya dengan sadar memilih untuk percaya meski tahu risikonya. Di Korea Utara, umat Kristen tidak bisa memiliki Alkitab. Mereka menghafal firman Tuhan, bahkan seluruh pasal.
karena menyimpannya secara fisik bisa berujung pada kematian. Sementara banyak dari kita memiliki Alkitab di genggaman setiap saat, mereka menyimpannya di dalam ingatan. 7 orang ini hidup dalam persembunyian iman, hingga akhirnya tertangkap, entah karena dikhianati informan atau berada di tempat dan waktu yang salah, dan menghadapi eksekusi yang sudah di depan mata. Yang mengejutkan adalah bahwa bahkan dalam ketakutan dan mengetahui apa yang akan terjadi, banyak laporan menyebutkan mereka tetap berdoa. Bukan doa untuk bertahan hidup, melainkan doa untuk damai, untuk keluarga, dan untuk kekuatan. Inilah iman yang kita bicarakan, iman yang tidak runtuh ketika segalanya menjadi sulit. Sebagian orang akan berkata, gempa bumi itu fenomena alam, rantai bisa putus karena aktivitas seismik. Tentara panik, itu wajar. Di mana mujizatnya? Jawabannya sederhana. Ya, gempa bumi adalah geologi. Namun perhatikan kekhususan momennya, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan kekuatan yang tepat untuk mematahkan rantai tanpa membunuh siapapun. Tuhan tidak bertindak terpisah dari alam. Tuhan menciptakan alam. Karena itu, ketika Tuhan bertindak, Ia sering melakukannya melalui alam. Sepanjang Alkitab kita melihat pola ini. Laut Merah terbuka dengan angin kencang, itulah terjadi melalui peristiwa alam, dan pemeliharaan Tuhan datang dengan cara yang tampak biasa, namun tepat waktu. Tuhan tidak harus melanggar hukum alam untuk melakukan kehendak-Nya. Maka gempa bumi yang terjadi tepat saat eksekusi di Korea Utara bukan kebetulan, melainkan pertemuan kedaulatan Tuhan dengan alam untuk menyelamatkan nyawa. 7 orang Kristen ini memahami satu hal: Tuhan berdaulat atas segalanya. Mereka berdoa dalam rahasia dan berpegang pada iman, bahkan ketika seluruh tekanan dunia memaksa mereka untuk melepaskannya. Dalam momen tergelap hidup mereka, 7 orang ini menyaksikan Tuhan bertindak dengan cara yang tak terjelaskan. Pengalaman itu melampaui semua argumen intelektual. Mengalaminya secara langsung mengubah mereka selamanya. Mereka kemudian melarikan diri ke hutan Korea Utara, wilayah yang sangat dimiliterisasi dengan patroli aktif. Namun hutan memberi perlindungan. Dengan keputusasaan dan tekad yang lahir dari mukjizat yang baru mereka alami, mereka menghilang. Nasib mereka beragam. Sebagian berhasil keluar dari Korea Utara, sebagian melarikan diri ke Cina, sebagian mungkin tertangkap kembali, dan sebagian mungkin masih hidup tersembunyi. Namun satu hal pasti, kisah ini menyebar di komunitas Kristen bawah tanah Korea Utara. Peristiwa ini menjadi kesaksian legendaris yang menguatkan iman. Melalui organisasi penyelamat dan jaringan Kristen, cerita ini akhirnya sampai ke dunia luar. 7 orang yang namanya tak kita kenal telah mengalami kuasa Allah. Dan kini kesaksian mereka menjangkau jutaan orang, mengubah cara dunia memandang iman, bahkan di tempat di mana kebebasan beragama dianggap biasa. Kesaksian memiliki kuasa untuk memulihkan orang yang kehilangan harapan dan meneguhkan mereka yang hampir menjauh dari Tuhan. Melalui kesaksian, kita menyaksikan karya nyata Allah. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk hidup kita? Pertama, iman tidak pernah nyaman. 7 orang ini tidak menjadi Kristen demi hidup yang lebih mudah. Justru iman mereka membuat hidup jauh lebih sulit dan berbahaya. Mereka harus hidup dalam persembunyian setiap hari. Namun mereka tetap memilih percaya karena bagi mereka Yesus layak diperjuangkan. Di zaman ini, banyak orang menginginkan iman tanpa pengorbanan, percaya tanpa perubahan hidup. Tetapi iman sejati selalu menuntut harga. Kedua, iman adalah percaya meski tidak melihat jalan. Mereka tidak punya rencana cadangan atau strategi lain. Mereka hanya percaya kepada Tuhan. Allah bertindak dengan cara yang tak terduga. Iman bukan menunggu segalanya jelas, tetapi melangkah meski jalan belum terlihat. Ketiga,
Iman lebih penting daripada keadaan. Mereka bisa saja meninggalkan iman demi keselamatan diri. Dan secara manusiawi itu bisa dimengerti, namun mereka bertahan. Karena itu, mereka mengalami kuasa Tuhan secara nyata dan mengetahui, bukan hanya percaya bahwa Yesus sungguh hidup dan peduli. Sebagian besar dari kita mungkin tidak menghadapi tekanan sebesar itu, namun kita semua tetap diuji. Dan iman sejati akan selalu terlihat dari pilihan kita untuk tetap setia, apapun keadaannya. Kita hidup di masa ketika meninggalkan iman sering terasa lebih mudah. Mengikuti Yesus bisa menuntut harga, hubungan yang hilang, peluang yang tertutup, bahkan status sosial. Namun ketika kita mengingat kesaksian orang-orang yang setia, kita diingatkan bahwa iman selalu sepadan dengan harganya. Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka yang bertahan. Penganiayaan terhadap orang Kristen bukan hanya terjadi di Korea Utara. Hingga hari ini, saudara-saudari kita di Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Amerika Tengah menghadapi ancaman karena iman mereka. Di beberapa negara menjadi Kristen berarti kehilangan pekerjaan, ditolak keluarga, dipenjara, bahkan mati. Jika kita hidup di negara yang memberi kebebasan beribadah, itu adalah sebuah keistimewaan, bukan untuk disesali, tetapi untuk disyukuri dan disadari. Kesadaran itu seharusnya menumbuhkan kepedulian terhadap tubuh Kristus yang menderita. Ada orang-orang dan organisasi yang mempertaruhkan hidup mereka untuk menolong orang Kristen keluar dari penganiayaan. Mereka digerakkan oleh keyakinan bahwa pekerjaan ini berarti dan menjadi bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Tuhan tidak jauh, tidak acuh, dan tidak meninggalkan umatnya. Ia hadir, peduli, dan berkuasa. Tuhan mampu mematahkan rantai, mengguncang gunung, dan menghentikan kekuatan apapun. Tidak ada kuasa di dunia yang lebih besar darinya. Dan setiap tindakan Tuhan selalu memiliki tujuan. Ia menyelamatkan mereka bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi agar kesaksian mereka menjangkau dunia dan mengubahkan hidup banyak orang, termasuk kita. Ketika kita memahami bahwa Tuhan melihat, peduli, berkuasa, dan bertindak dengan tujuan, iman kita diubahkan. Meski doa kita sering terasa tak terjawab, kisah ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu bekerja, kadang segera, kadang melalui waktu, namun Ia tetap setia. Jika saat ini Anda menghadapi situasi yang terasa mustahil, pekerjaan yang menghancurkan, hubungan beracun, penyakit, masalah keuangan, atau pergumulan batin, ingatlah ini, Tuhan hadir. Ia belum selesai bekerja dalam hidup Anda. Jika Tuhan sanggup menyela eksekusi di Korea Utara dengan gempa bumi, maka Tuhan juga sanggup mengganggu situasi hidup Anda. Tuhan dapat mengguncang hal-hal yang tampaknya mustahil untuk membebaskan Anda. Namun, itu membutuhkan iman. Bukan sekadar percaya secara intelektual, melainkan iman yang sungguh-sungguh mengubah cara kita hidup. 7 orang Kristen di Korea Utara itu bisa saja menyerah dan meninggalkan Yesus, tetapi mereka tetap teguh sampai Tuhan bertindak. Itulah iman sejati, tetap percaya ketika hasilnya belum terlihat. Tuhan bertindak ketika kita sampai pada batas kemampuan kita, ketika kita berhenti mengandalkan pengertian sendiri dan berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku tetap percaya." Apa yang mereka alami bukan hanya untuk mereka. Sekarang, jutaan orang di seluruh dunia mendengarnya. Inilah tubuh Kristus yang bekerja. Ketika satu anggota mengalami penderitaan atau kehormatan, seluruh tubuh ikut merasakannya. Kita bersukacita bersama mereka karena kita terhubung di dalam Kristus. Dan sukacita itu seharusnya mengubah cara kita hidup. Kita dipanggil untuk bersyukur, hidup berani, dan bersedia mengambil risiko bagi iman kita, karena kita tahu Allah setia.
Sepanjang sejarah, kesetiaannya dipelihara melalui kisah para martir, doa-doa yang dijawab, mukjizat dan campur tangan ilahi. Kisah-kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi karena mereka menjaga harapan dan iman tetap hidup. Kisah 7 orang Kristen di Korea Utara yang diselamatkan oleh gempa bumi kini menjadi bagian dari kesaksian itu. Namun, kekuatan cerita ini bukan terletak pada gempa buminya, melainkan pada apa yang dinyatakannya tentang Tuhan, Allah peduli pada individu. Ia mengenal 7 orang itu secara pribadi, nama mereka, doa mereka, dan bahaya yang mereka hadapi. Tuhan bertindak bagi mereka secara spesifik. Ini berarti Tuhan juga peduli secara pribadi kepada Anda. Ia melihat hidup Anda, mengetahui pergumulan Anda, dan mendengar doa-doa Anda. Allah tidak terbatas oleh waktu, ruang, hukum alam, atau kekuasaan manusia. Ia tetap berdaulat sepenuhnya. Dan kedaulatan Allah mengubah cara kita memandang masalah dan kemungkinan. Iman bukan sekadar perasaan atau sistem kepercayaan. Iman itu nyata. Iman yang menghubungkan kita dengan Tuhan, memungkinkannya bekerja dan mengubah keadaan hidup kita. Kita dipanggil untuk bersyukur, hidup berani dan bersedia mengambil risiko bagi iman kita karena kita tahu Allah setia. Sepanjang sejarah, kesetiaannya dipelihara melalui kisah para martir, doa-doa yang dijawab, mukjizat, dan campur tangan ilahi. Kisah-kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi karena mereka menjaga harapan dan iman tetap hidup. Kisah 7 orang Kristen di Korea Utara yang diselamatkan oleh gempa bumi kini menjadi bagian dari kesaksian itu. Allah tidak terbatas oleh waktu, ruang, hukum alam, atau kekuasaan manusia. Ia tetap berdaulat sepenuhnya. Dan kedaulatan Allah mengubah cara kita memandang masalah dan kemungkinan. Iman bukan sekadar perasaan atau sistem kepercayaan. Iman itu nyata. Iman yang menghubungkan kita dengan Tuhan, memungkinkannya bekerja dan mengubah keadaan hidup kita.